Dan aku bertahallul, ya aku sebagaimana yang kalian perbuat. Nabi SAW itu melaksanakan qiron karena membawa sembelihan. Ali pun demikian. Istri Nabi semuanya, bahkan sebagian besar sahabat, mereka mengerjakan haji tamattu. Adapun haji ifrad adalah haji yang dikerjakan tanpa diiringi dengan umroh. Datang hanya untuk haji belaka. Namanya ifrad. Arti ifradan menyatukan amalan hanya haji saja. Untuk haji tamattu dan qiran ini karena menggabungkan antara umroh dan haji, yang satu dipisah dengan tahallul, yang kedua langsung ada kewajiban, yaitu kewajiban menyembelih yang namanya tadi hadyun. Ya, dan apabila kita haji, maka yang paling memudahkan adalah memilih haji apa? Tamattu. Atau tamattu bersenang-senang. Kenapa disebut bersenang-senang? Karena setelah umroh kita bersenang-senang dengan memakai pakaian biasa. Tak ada lagi larangan ihram. Inilah 3 jenis haji. Dan apabila seorang jemaah haji pada tanggal 10 telah melontar jumrah, kemudian menyembelih sembelihan, ya, atau melontar jumrah kemudian mencukur rambut, yang penting kata sebagian ulama, jika dia mengerjakan 2 daripada 3 amalan ini 3 amalan, melontar jumrah Aqabah 7 kali, yang kedua Nabi menyembelih, yang ketiga mencukur. Jika mengerjakan 2 daripada 3 hal ini, dianggap dia telah tahallul awal. Bertahallul maknanya lepas daripada ibadah haji. Tahallul yang pertama. Dan dalam ibadah haji ada 2 tahallul. Tahallul yang pertama menghalalkan kita untuk memakai pakaian, melanggar larangan ihram, semuanya sudah tak berlaku lagi. Mau pakai parfum, mandi, pakai baju. Ini tahallul pertama. Hanya satu saja yang tak boleh, itu mencampuri keluarga. Sampai selesai tahallul kedua. Jadi mengerjakan 2 daripada 3 hal ini, dia boleh untuk bertahallul. Tahallulnya haji itu dengan mengerjakan 2 daripada 3 amalan tadi. Tahallulnya salat dengan salam. Tahallulnya umroh dengan mencukur rambut. Ya, wa amara ashabahu bidzalik. Rasulullah perintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan apa yang Rasulullah buat, yaitu Rasulullah SAW ya menyembelih sebelum mencukur rambutnya. Ya, ini adalah perintah sifatnya anjuran belaka, tidak wajib. Kenapa tak wajib? Karena ada keterangan sahabat-sahabat yang membolak-balik satu daripada 3 hal tersebut Nabi tidak larang, Nabi SAW bolehkan. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ramaitum faqad halalakumut thayyibu wa kullu syai' at-thayyibu Assalamualaikum ilaik faqad halalakumut at-thayyibu wa kullu syai'in illa nisaa rawahu Ahmadu wa Abu Dawuda wa fi isnadihi wa fi isnadihi dhafun. Naam. Hadis yang ke-646 tentang haji. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ramaitum, bila kalian telah melontar, maksudnya melontar jumrah al-Aqabah di tanggal 10, faqad halla lakumut thayyibu, maka telah halal kalian untuk menggunakan parfum. Wa kullu syai'in, boleh mengerjakan segala sesuatu, illan nisa, kecuali mendatangi wanita, mendatangi istri, tak boleh. Belum selesai. Kapan bolehnya mendatangi istri? Setelah tawaf ifadah dan sa'i haji, baru boleh. Hadis ini dikatakan Imam Ibnu Hajar fi isnadihi dha'fun. Dalamnya ada kelemahan. Ibnu Mulaqqan dan Imam Munzir mengatakan isnadnya hasan. Ya.
Kenapa? Karena ada seorang perawi bernama Al-Hajjaj bin Arta'ah yang dihukumi lemah karena sering dia melakukan dalam istilah mustalah hadis tadlis. Tapi hadis ini dikuatkan dengan jalur lain. Ya, dengan jalur lain yang ujungnya ke dia. Ya. Jadi inilah namanya tahallul awal yang bolehkan segala yang terlarang ketika ihram. Dan kata para ulama sebagaimana tadi saya sebutkan, dengan mengerjakan 2 daripada 3 hal, barulah dia boleh bertahallul awal. Hadis ini menunjukkan mencampuri wanita, mencampuri sang istri itu hanya boleh setelah selesai tahallul yang kedua, yaitu selesai tawaf ifadah dan sa'i haji. Bagi yang belum melakukan sa'i haji. Sebagian ulama mengatakan tahallul pertama itu ya berlaku hanya dengan melontar saja. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagaimana menekankan pada hadis ini. Hadis ini mengatakan, Nabi mengatakan jika kalian telah melontar berarti telah halal. Ya, segala sesuatu kecuali wanita. Dan inilah pendapat sebagian daripada ulama-ulama. Ya. Dan ini disahihkan oleh sebagian ulama. Yang mensahihkan hadis di atas, maka mereka mengatakan dengan melontar saja boleh dia bertahallul. Maksudnya boleh dia seketika memakai pakaian biasa, pakai parfum dan seterusnya. Syekh Albani pun menguatkan pendapat ini bahwasanya cukup dengan melontar halal segalanya kecuali wanita. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma annal Abbasa ibna Abdul Muttalib radhiyallahu anhu istazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkata layali yamina min ajalin siqayatihi fa'azina lahu muttafaqun alaih. Hadis yang ke-647. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Annal Abbasa ibnu Abdul Muttalib, bahwasanya Abbas bin Muttalib ista'dzana Rasulullah, pernah meminta izin kepada Rasulullah an yabita bi Makkah layali Mina, agar bermalam di Mina, agar bermalam di Makkah pada malam-malam yang seharusnya jemaah haji bermalam di Mina. Kenapa dia minta izin untuk bermalam di Makkah? Karena ada ya hajat, karena ada tugas min ajli siqayatihi, karena dia bertugas untuk mengisi air-air bagi jemaah haji, bagi para sahabat, ya bagi Nabi SAW dan keluarganya. Dia yang bertugas untuk mengumpulkan air, maka dia tidak bermalam di Mina. Fa'adina lahu, maka Nabi izinkan dia, muttafaqun alaih. Hukum bermalam di Mina itu wajib haji, walaupun dia bukan rukun, bukan fardu, tapi wajib. Ya. Apa beda antara wajib haji dengan rukun haji? Rukun haji jika ditinggalkan batal, tak sah hajinya, seperti tawaf, ifadah, itu rukun haji. Seperti wukuf, itu rukun haji. Kalau wajib haji jika ditinggalkan dengan uzur, ya, dia tak berdosa dan dia bisa mengganti hal tersebut dengan membayar dam seekor kambing. Maka orang yang bermalam, yang tak bermalam di Mina karena ada uzur, boleh bermalam ya di luar Mina. Ya, tapi membayar dam menurut sebagian ulama. Dan mengacu kepada hadis ini, bahwasanya orang yang memiliki uzur secara mutlak, sakit misalnya, tak bisa kembali ke Mina, atau di Mina tak ada tempat, penuh Mina,
Ya, andai kata dia di Mina akan diusir karena tak punya tempat. Dia harus kembali ke penginapannya, ke hotelnya. Dan itu uzur. Daripada dia gelandangan dan sekarang hampir-hampir tak ada haji gelandangan. Dipantau, diusir ke sana kemari. Dahulu kala biasa kita haji gelandangan. Mina itu penuh dengan orang-orang. Ya, yang haji dari penduduk kota Mekah dan lain-lainnya. Ya, di mana menginap? Menginap di bawah. Ya, Jamrah, menginap di atas jalan menuju Jamrah dahulu. Sekarang berdiri sebentar saja pun di sisi Jamrah itu diusir, dihalau. Maka dalam kondisi seseorang tak punya penginapan, fatwa sebagian ulama-ulama kontemporer sekarang, mereka membolehkan untuk tidak menginap di Mina. Kalau andai kata ada uzur dan tidak ada kewajiban dam. Karena Rasulullah izinkan Abbas pamannya untuk tidak bermalam di Mina karena ada tugas hajat, yaitu memberi minum jamaah haji. Maka orang-orang yang punya hajat semacam ini, yang punya uzur semacam ini, yang rajih menurut para ulama-ulama yang sekarang, tidak ada kewajiban membayar dam karena Nabi tidak perintahkan Abbas untuk membayar dam, dan ini keringanan, kemudahan. Maka tak usah heran ketika ada orang-orang yang ketika bermalam di Mina, mereka bermalamnya di Aziziyah, yang dahulu Aziziyah dan sampai sekarang tak termasuk ke wilayah Mina. Tapi karena tak ada tempat keramaian dan semacamnya, sesak, penuh sesak, terpaksa mereka bermalam di misalnya Aziziyah, ya di luar Mina. Tak mengapa. Ya, jika memang ada uzur, ada alasan. Andai kata tidak ada uzur, maka jangan. Karena Nabi membolehkan tidak bermalam di Mina bagi Abbas karena dia punya apa? Uzur. Ya, maka jangan bermudah-mudah. Kalau kau ada tenda di Mina, silakan pakai, tinggal di sana, bermalam di Mina. Andai kata qadarullah engkau ke Mekah, keletihan, tak bisa pulang, engkau sakit, yang rajih tak mengapa engkau tak kembali. Ya, dan tak usah engkau membayar dam karena ada uzur. Allah tabaraka wa ta'ala alam. Atau engkau tak punya tempat di Mina, engkau terpaksa menginap di luar Mina di malam-malam ketika di Mina, tak mengapa. Tapi ingat, bukan untuk bermudah-mudah. Sebagian orang karena di Mina tak nyaman, penginapannya rame-rame, di hotel enak, sekamar hanya berapa orang, mereka memilih tinggal di hotel dan tidak bermalam di Mina. Ini bermudah-mudah, yang seharusnya tidak dilakukan. Sebagian jemaah ya menunggu setengah malam di Mina, berusaha di Mina sampai lewat jam 12 atau lebih sedikit. Setelah itu mereka kembali ke hotel karena mereka menganggap lewat setengah malam dianggap telah bermalam. Akhirnya setelah itu mereka ya keluar. Ya, yang jelas andai kata engkau memiliki kemampuan bermalam di Mina, bermalamlah. Jangan kau tinggalkan kecuali jika ada uzur. Allahu tabaraka wa ta'ala alam. Na'am. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Asimi ibni Adin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa li ri'ail ibil fil baitu tati an mina yarmuna yauman nahr summa yarmuna al-ghada li yaumain summa yarmuna yauman nafar. Rawahu al-khamsatu wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Hadis yang ke-648. Wa an Asim bin Adi, dari Asim bin Adi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa, bahwasanya Nabi memberikan rukhsah, keringanan, izin liri'ail ibil, untuk para pengembala unta-unta, fil baitutati an Mina, ya, untuk menginap, ya bukan di Mina, yarmuna yauman nahri, mereka melontar jumrah pada malam hari nahar, malam
tanggal 10 selepas dari Arafat, ya, mereka melontar di malam hari, yarmuna yauman nahri. Ya, yarmuna yauman nahri, afwan, mereka melontar ketika hari penyembelihan itu tanggal 10. Tsumma yarmuna al-ghada liyaumain. Ya. Tsumma yarmuna yauman nafar. Kemudian mereka yarmuna al-ghada, melontar untuk esok hari, liyaumain, untuk 2 hari berikutnya. Tsumma yarmuna yauman nafar. Setelah itu mereka melontar pada hari yang ke-13. Rawahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Dalam hadis yang mulia ini menunjukkan wajibnya bermalam di Mina. Ya. Kecuali orang yang dapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Abbas. Ya. Yang memang tugasnya adalah untuk memberi minuman para jemaah haji. Juga Rasul berikan izin untuk para pengembala. Yang tugas mereka adalah mengembalakan, memberi makan ternak-ternak, unta-unta mereka. Tak bisa mereka bermalam di Mina. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya mabit itu hendaklah seseorang tinggal di Mina sebagian besar daripada malam. Tidak harus seluruhnya. Kenapa? Karena para ru'at, para pengembala ini, mereka meninggalkan Mina di malam hari. Langsung berangkat menuju mana? Mereka meninggalkan Muzdalifah di malam hari, langsung berangkat menuju Mina di malam harinya. Berarti mereka tidak bermalam di Muzdalifah. Ya, dari situ ditarik hukum bahwasanya boleh orang itu dikatakan telah bermalam ketika dia telah tinggal di tempat tersebut, baik di Mina ataupun di Muzdalifah, lebih daripada setengah malam atau sebagian besar malam. Kalau malamnya jam 6, setengah malamnya jam 12. Ya. Lewat jam 12 malam berarti dia boleh untuk meninggalkan Muzdalifah. Sebagaimana Nabi telah memberikan izin kepada para pengembala untuk meninggalkan Muzdalifah, berangkat untuk melontar ke Mina. Ya, itulah makna al-baitutah. Mereka meninggalkan ketika lewat sebagian besar malam. Ya. Oleh karena itulah kata mereka bahwasanya yang namanya bermalam itu ketika menginap lebih daripada setengah malam. Sebagian ulama mengkhususkan ini hanyalah kekhususan bagi orang-orang yang khususkan Nabi, sebagaimana para yang ditugaskan untuk memberi minum ataupun mengembalakan kambing. Kata mereka hanya mereka saja. Mereka yang diberikan uzur, selain mereka tidak diberikan uzur. Sebagian mengatakan diberikannya mereka uzur karena ada hajat, ada tugas, ada kemaslahatan besar untuk orang banyak. Maka dengan demikian orang-orang yang bekerja sebagaimana mereka boleh, misalnya para petugas-petugas haji yang memiliki kesibukan-kesibukan, yang mengurusi jemaah haji yang tertinggal, yang tercecer dan semacamnya, tak mengapa dengan jalan qiyas, adanya kemaslahatan. Ya, atau karena sakit tak bisa lagi dia kembali ke Mina, tinggal di Mekah. Ya. Dengan hal ini maka gugurlah bagi mereka kewajiban untuk bermalam di Mina. Ya. Kemudian Rasulullah izinkan secara khusus di sini untuk para pengembala unta agar mereka melontar Jumratul Aqabah yang seharusnya dilontar tanggal 10 ketika duha. Ya. Setelah mereka melontar jumrah tersebut, mereka pun pergi
membawa unta-unta itu untuk digembalakan, diberi makanan, diberi minuman. Ya. Kemudian esok hari mereka diizinkan Nabi melontar untuk 2 hari. Berarti untuk hari ke-11 dan hari ke-12. Dijamak. Berarti ini jamak takdim. Afwan, jamak takhir. Jadi jamak takhir. Jadi mereka melontar pada tanggal pertama tanggal 10. Setelah itu tanggal 12 hari nafar awal. Tanggal 12 mereka melontar. Yang mereka lontar adalah untuk tanggal 11 dan untuk tanggal 12 di jamak takhir. Afwan, bukan takdim. Diizinkan Nabi. Karena mereka payah melontar, mengurusi gembalaan mereka, unta-unta mereka payah, Nabi boleh menggabungkan 2 hari melontar. Yaitu hari ke-10 dan hari ke-11 dan hari ke-12. Yang disebut dengan nama hari An-Nafr Awal, tanggal ke-12. Ya. Maka bagi orang-orang yang punya uzur boleh menjamak lontaran. Misalnya apa uzurnya? Banjir. Tahun 2004 Mina itu banjir. 2004 ujung masuk 2005 ketika peristiwa tsunami. Mina banjir. Tak semua orang bisa melontar. Sebagian orang-orang melontar setelah besoknya. Ya, dilontar pada tanggal 11-nya untuk pada tanggal 12-nya untuk melontar pada tanggal 11. Tak mengapa. Nabi izinkan untuk para penggembala kambing. Tsumma yarmuna yauman nafr tsalits in lam yata'ajjalu. Kemudian barulah mereka melontar pada hari yang ke-13. Ya, kalau mereka memang tidak ingin segera menyelesaikan haji, mengambil nafar ats-tsani. Ya. Kemudian jamaah sekalian, sepakat para ulama melontar itu selain tanggal 10 Dzulhijjah yang anjurannya setelah duha ketika mata naik sepenggala. Untuk 11, 12, 13 sepakat para ulama yang paling baik waktunya adalah setelah zuhur. Karena itu dibuat Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara haji kalian. Itu waktu awalnya setelah zuhur. Kapan waktu akhirnya? Sepakat mereka yang paling utama sebelum tenggelam matahari. Ya, ini yang paling utama. Ya. Adapun melontar di malam hari, bolehkah melontar di malam hari? Sebagian mengatakan ya tak boleh, sebagaimana dalam Ahmad bin Hanbal. Tak boleh. Tapi pendapat yang paling benar boleh melontar di malam hari. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah pun membolehkan. Tapi Malikiyah mengatakan melontar di malam hari itu qadha, sebagai pengganti. Sementara Syafi'iyah, Hanafiyah mengatakan tidak. Itu waktu tetap, waktu melempar ada, bukan qadha, bukan mengganti. Dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Dan muncul pertanyaan, bolehkah melontar sebelum matahari tergelincir di pagi hari? Ulama sebagian melarang, tak membolehkan. Sebagian ulama membolehkan, sebagaimana pendapat Atha dan ulama-ulama yang kontemporer seperti Dr. Muslih yang membolehkan melontar sebelum tergelincir matahari, karena semuanya adalah hari, yaum, hari, siang. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang untuk orang-orang yang punya hajat. Di antara bentuk hajat kata dia adalah keramaian manusia, dan ini hajat yang dikhawatirkan mengorbankan nyawa, yang dikhawatirkan akan ya membuat banyak masalah-masalah dengan berkumpul orang banyak. Diluaslah waktunya, dibolehkan melontar di pagi hari sejak terbit fajar. Dan ini pendapat sebagian ulama-ulama. Ya, dan inilah yang dipilih ketika memang ada kemaslahatan yang besar, nyawa kemaslahatan besar. Ya. Hal ini adalah pendapat sebagian ulama-ulama yang dahulu, sebagaimana Atha dan lain-lainnya, tak banyak memang, dan ulama-ulama yang sekarang. Kalau engkau boleh memilih,
Jangan melontar kecuali ketika matahari tergelincir. Dalam kondisi sifatnya ada hajat, darurat dan seterusnya, tak mengapa engkau memilih pendapat ini. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Al-hadisu muttafaqun alaih. Wa an Syarra'a binti Nabahan radhiyallahu anha qalat khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumar ru'usi faqala alaysa hadza awsata ayyami tasyrik. Al-hadisu rawahu Abu Dawud bi isnadi hasan. Hadis ke-649. Wa an Nabi Bakrata radhiyallahu anhu, dan dari Abu Bakrah semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, khatabana Rasulullah SAW yauman nahri. Nabi berpidato di tengah-tengah kami pada hari penyembelihan, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ketika hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lainnya hadis ke-650, wa an Sarra'a binti Nabahan, dari Sarra' binti Nabahan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, khatabana Rasulullah SAW yaumar ru'us. Rasulullah berpidato di tengah-tengah kami pada hari ar-ru'us, hari ketika jemaah haji mulai memakan kepala-kepala sembelihan mereka. Itu hari yang pertama daripada hari tasyrik, tanggal 11. Berarti Nabi itu khutbah 2 kali, pada tanggal 10 dan pada tanggal 11. Ya. Faqala alaysa hadza awsata ayyamit tasyrik al-hadits. Maka Nabi berkata, bukankah ini hari pertengahan daripada hari-hari tasyrik? Ya. Jadi ini menunjukkan dianjurkan untuk berkhutbah, menyampaikan berbagai macam pesan-pesan untuk jemaah haji, bagi Amirul Hajj. Ya, sebagaimana Nabi buat pada tanggal 10. Ya. Dan pada hari berikutnya Yaumur Ru'us tanggal 11. Ya. Disebut juga dengan nama Yaumul Qarr. Ya. Sebagaimana dibuat Nabi SAW untuk menyampaikan pesan-pesan. Di antara isi khutbah Nabi SAW pada waktu itu yang dihafalkan oleh para sahabat, Nabi berpesan dan Rasulullah ulangi khutbah ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Kata Nabi di hadapan para sahabat yang haji. Jumlah mereka banyak. Sebagian mengatakan 120.000 jumlah para sahabat yang haji kala itu. Dari seluruh penjuru Jazirah Arabia. Kata Nabi di tengah-tengah mereka, tanpa mikrofon, tanpa pengeras suara, tapi Allah yang menyampaikan suara Nabi kepada telinga-telinga mereka. Di antara isi khutbah Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haramun. Alaikum haram. Haram untuk kalian tumpahkan, haram untuk kalian ambil, haram untuk kalian kotori kehormatan tersebut dengan tidak hak, kahurmati yaumikum hadza, sebagaimana haramnya hari kalian ini, fi baladikum hadza, di negeri yang Allah haramkan ini, fi syahrikum hadza, di bulan yang Allah haramkan ini. Bulannya bulan haram. Ya, negerinya negeri haram, harinya hari haram. Pesan Nabi, ala la tarji'u ba'di kufaran. Ingatlah, jangan nanti kalian kembali setelah aku meninggal kufaran, berlaku sebagaimana orang-orang kafir. Bagaimana orang kafir berlaku? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal kepala sebagian lainnya. Jangan kalian setelahku bagikan orang kafir yang saling berperang satu sama lain. Kalian sesama
kaum mukminin bersaudara. Ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah Tuhan kalian. Wasallu khamsakum, kerjakan salat 5 waktu kalian. Wasumu syahrakum, puasa, kerjakan puasa di bulan puasa kalian. Wa ati'u rabbakum, patuhi Tuhan kalian. Idza amarakum, jika dia perintahkan kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, kalian niscaya akan dimasukkan ke dalam surga Tuhan kalian. Dia perintahkan mereka untuk menjaga darah, menjaga harta, menjaga kehormatan. Jangan sekali menumpahkan darah dengan tidak hak, mengambil harta orang lain dengan tidak hak, melecehkan kehormatan orang dengan tidak hak. Ini adalah hak manusia. Kemudian Rasulullah perintahkan mereka untuk menjaga hak Allah, kerjakan salat 5 waktu, kerjakan puasa di bulan Ramadan, sembah Tuhan kalian, patuhi perintah Tuhan kalian, niscaya akan masuk ke dalam surga Tuhan kalian. Ala falyuballigh minkum asyahidul ghaib. Ketahuilah, siapa di antara kalian yang hadir hendaklah menyampaikan pesan ini kembali kepada yang tidak hadir. Nabi perintahkan mereka yang mendengar menyampaikan kepada yang tidak hadir. Warubba muballighin aw amin sami, boleh saja yang tak mendengar disampaikan kepadanya berita lebih paham daripada menyampaikan berita. Fala'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, boleh saja saya tak jumpakan lagi setelah tahun saya ini. Dan benar, itulah tahun terakhir Rasul jumpa dengan sahabat. Setelah itu beliau pulang, setelah itu beliau sakit, setelah itu beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Faqalu na'am, mereka mengatakan ya. Faqala Allahumma syahid, maka Nabi berkata, ya Allah, saksikanlah. Inilah isi khutbah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika hari nahar. Kemudian berkhutbah kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-11. Ya, hari nahar hari ke-10. Hari Idul Adha. Isi khutbah Nabi pada hari ke-11, ala la tadzalamu, ingatlah kalian jangan saling menzalimi. Innahu la yahillu malu imri'in muslimin illa bi tibin min nafsihi, illa bi tibi nafsin minhu. Tidaklah halal harta seorang mukmin pindah tangan kepada tangan kalian kecuali dengan kerelaannya, dengan keridhoannya. Dengan jual beli, dengan ridha tentunya jual beli, bukan dengan merampas, merampok, ya, memaksa. Ala wa inna ribal jahiliyati mawdhu', kata Nabi, ketahuilah segala macam bentuk riba yang terjadi pada zaman jahiliyah telah kuhapuskan. Nabi hapuskan semua riba. Ittaqullaha fin nisa, takutlah kalian terhadap istri-istri kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian, wanita-wanita kalian. Fa innahunna awanun indakum, sesungguhnya mereka itu Allah ciptakan untuk menjadi pembantu-pembantu kalian di rumah-rumah kalian, melaksanakan berbagai macam ya aktivitas-aktivitas rumah. La yamlikna li anfusina syai'an, mereka tak punya kekuatan apapun bagi diri mereka. Wa inna lahunna 'alaikum huquqan, karena itulah mereka punya hak yang wajib kalian penuhi. Walakum 'alaihin haqqan, dan kalian pun punya hak atas mereka yang harus mereka penuhi. An la yuti'na furushakum ahadan ghairakum, hak kalian jangan sampai mereka berselingkuh, memasukkan ke dalam ranjang mereka laki-laki lain selain kalian, mengotori ranjang kalian, itu hak kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikum li ahadin takrahunahu, hak kalian jangan mereka masukkan yang tidak akan senangi. Siapapun yang tak akan senangi jangan mereka masukkan ke dalam rumah-rumah kalian. Man kanat indahu amanah falyu'addiha ila man i'tamanahu 'alaiha, kata Nabi, siapa yang mengemban amanah, memikul amanah, hendaklah amanah tersebut ditunaikan kepada pemiliknya. Ini pesan Nabi pada tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, yang punya hutang itu amanah, penuhi, kembalikan kepada pemiliknya. Yang punya perjanjian, amanah, pekerjaan, dan seterusnya. Ayuhan nas,
Inna rabbakum wahid. Wahai manusia, Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid. Bapak yang kalian itu juga satu, yaitu Adam. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tak ada keutamaan orang Arab dibandingkan orang ajam yang bukan Arab. Wala ajamiyyin ala arabi. Tak ada keutamaan orang ajam non Arab di atas orang Arab. Wala ahmaru ala aswad. Tak ada keutamaan orang yang berkulit merah atas kulit yang hitam. Wala aswada ala ahmara. Tak ada keutamaan orang yang berkulit hitam atas kulit yang merah. Illa bittaqwa. Kecuali hanya dengan takwa saja. Inilah isi khutbah Nabi SAW pada tanggal 11 Dzulhijjah. Nah, berapa sisa waktu? Dua menit lagi. Ya, kita padakan sampai di sini. InsyaAllah tabaraka ta'ala, semoga Allah mudahkan untuk kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.